warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Qala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Shadaqallahu adzim. Yang saya hormati guru kita Ustaz Abdul Muhid, yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati wali kita Bapak Ustaz Olan Maulana. Ini jauh Pak dari Bima ya. Yang saya hormati Ketua RT 06 Bapak Purwadi beserta istri juga jajarannya. Yang saya hormati Ketua Masyarakat yaitu Bapak Ustaz Haji Sujadi. Yang saya hormati Ketua DKM Al-Muhajirin Bapak Ustaz Syafi'i dan jajarannya. Begitu juga yang saya hormati tamu kita dari Blok L, maaf tidak disebutkan namanya. Juga yang saya hormati Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia taufik serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga alhamdulillah pada malam hari ini, malam yang cerah, kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan tema Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mari kita tingkatkan ukhuwah Islamiyah dan berakhlak karimah. Salawat dan salam mudah-mudahan Allah limpahkan kepada uswah kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, begitu juga para pengikutnya sampai akhir zaman. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa berkabar, termasuk orang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tahu-tahu saya suruh ini Pak Giono ngerjain saya sebenarnya. Di roadshow-nya itu saya nggak ada sambutan, jangan-jangan ustadznya belum datang. Tahu-tahu kok suruh sambutan. Baik bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya saya sebagai Ketua DKM Ibrahim mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh jajaran panitia yang dikomandani oleh Bapak Ustaz Halim. Begitu juga tentunya kami mengucapkan terima kasih kepada ibu-ibu yang dikomandani oleh Ibu RT. Makasih ya Bu RT. Begitu juga saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga RT 06, baik materi, moral, begitu juga kehadirannya pada acara malam hari ini, di mana pada malam hari ini kita bersama-sama untuk memperingati hari besar atau kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena tentunya dengan memperingati hari kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan ini merupakan cinta kita kepada Rasulullah. Karena Rasulullah begitu cinta kepada kita. Mungkin kalau zaman sekarang ya sedikit, dimana kalau zaman sekarang Rasulullah termasuk orang yang miskin. Akan tetapi pada saat Allah Subhanahu wa taala memberikan atau menawarkan kepada Rasulullah, di mana Rasulullah ditawarkan jabatan, maka Rasulullah menolak. Kemudian pada saat Rasulullah ditawarkan dengan kekayaan, begitu juga Rasulullah menolak.
Kemudian selanjutnya Allah menawarkan kepada Rasulullah wanita yang dinikahinya, terserah anak siapa yang dipilih yang paling cantik di Mekah. Akan tapi Rasulullah itu menolak. Rasulullah menolak itu semua karena apa? Kemudian Rasulullah bertanya, semua itu bisa saya dapatkan, akan tetapi bagaimana dengan umat saya? Apakah umat saya yakin akan masuk surga? Rasulullah ditawarkan dengan kedudukan, dengan kekayaan, dengan wanita, akan tetapi Rasulullah malah bertanya, bagaimana dengan umat kita? Begitu cintanya Rasulullah kepada kita umatnya tentunya. Begitu juga yang lain pada saat mau hijrah, di mana tekanan dari kafir Quraisy begitu berat. Maka para sahabat bertanya, kapan Rasulullah kita akan hijrah ke Madinah? Akan tetapi kata Rasulullah, belum ada wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tunggu aja wahyu yang akan diberikan oleh Allah. Tapi ternyata setelah wahyu datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah langsung pidato kepada para sahabat, sekarang wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala sudah ada bahwa kita harus hijrah, kata Rasulullah. Maka kalau gitu kalian berangkat duluan, kata Rasulullah. Kemudian para sahabat bertanya, kenapa harus kami duluan ya Rasulullah? Karena kalau kita, kata Rasulullah, berangkat bareng-bareng hijrah, maka kita tidak akan tenang untuk berhijrah. Kita akan dikejar terus oleh kafir Quraisy, kata Rasulullah. Kemudian kata Rasulullah, udah begitu silakan kalian mendingan hijrah duluan supaya berangkat dengan aman, tentram dan aman. Ini bukti yang kedua bagaimana Rasulullah cinta kepada umatnya. Karena kata Rasulullah yang dicari itu aku, kata Rasul. Yang akan dibunuh itu aku. Makanya pada saat aku masih di Mekah, maka orang-orang kafir Quraisy tidak akan mengejar kalian. Jadi kalian akan aman, tentram sampai tempat tujuan. Subhanallah. Itu bukti kedua cinta Rasulullah kepada umatnya. Begitu juga pada saat Rasulullah detik-detik kematian, di mana di situ pada tanggal 12 Rabiul Awal, waktu subuh, kemudian Bilal mengumandangkan adzan. Setelah Bilal mengumandangkan adzan, kemudian para sahabat salat sunat. Akan tapi Rasulullah belum keluar. Kemudian para sahabat mengutus Bilal untuk menjemput Rasulullah. Ternyata pada saat Bilal ke rumah Rasulullah dalam keadaan sakit yang cukup berat. Maka kata Rasulullah, ya Bilal, tolong sampaikan kepada para sahabat bahwa aku sudah tidak kuat lagi, dan kami meminta Abu Bakar untuk menjadi imam. Kemudian Bilal kembali kepada para sahabat, kemudian menyampaikan apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Akan tetapi setelah menyampaikan apa yang disampaikan Bilal terhadap para sahabat, Abu Bakar tidak mau menjadi imam. Subhanallah. Kalau zaman dulu tuh takzim sekali kepada, makanya nggak mau. Kata Abu Bakar, saya tidak mau mengimami sholat subuh pada pagi hari ini karena Rasulullah masih ada. Kemudian setelah itu Rasulullah balik lagi. Bahkan bukannya sholat subuh dulu pada nangis. Rasulullah mendengar kok masih sholat enggak, malah pada nangis. Kemudian dia Aisyah, coba lihat ada apa di tangan. Maka pada saat dilihat ternyata pada nangis seperti itu. Kemudian memanggil Bilal. Kemudian Bilal suruh memapah Rasulullah untuk mengimami. Nah setelah mengimami, dimana Rasulullah pada saat itu dengan ayat-ayat yang pendeknya pada saat itu. Kemudian setelah sholat Rasulullah menjelang wafat, di mana Rasulullah menyampaikan kepada para sahabat yang tentunya siapa yang punya mungkin ada sambutan dengan aku, kata Rasulullah. Kemudian para sahabat tengok kiri tengok kanan, siapa yang punya sambutan? Tidak mungkin gitu kita punya sambutan kepada Rasulullah.
Rasulullah. Akan tetapi ada satu sahabat di belakang, yaitu ayah kalau nggak salah namanya. Kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, kamu apakah ini termasuk hutang? Pada saat suatu perang gitu. Kemudian engkau memecut kuda, akan tetapi di belakang ada aku. Dan ternyata pecut itu bukan mengenai kuda, akan tetapi mengenai badan aku. Apakah ini termasuk hutang piutang? Maka kata Rasulullah, iya, ini termasuk hutang piutang. Kalau begitu saya akan membayar. Jadi akan menagih hutang ini. Nah setelah itu Rasulullah memerintahkan kepada Aisyah untuk mengambil pecut, mengambil pecut supaya ini bisa membayar hutang itu. Karena tetapi pada saat itu Abu Bakar menahan. Kata Abu Bakar, jangan, udah untuk gantinya aku aja yang dipecut. Kemudian kata seterusnya Abu Bakar, gak usah, ini urusannya dengan kami. Kemudian Umar dan lain sebagainya sampai ke Ali. Setelah itu Ukasah menanya, ya Rasulullah, pada saat aku kepecut aku dalam keadaan tidak memakai baju, maka saya harap engkau membuka bajunya. Maka sahabat semakin geram aja, ini apa sih maunya ayahnya. Tapi setelah Rasulullah membuka baju bukanya, dia lari sambil melemparkan pecutnya. Kemudian ayah langsung merangkul Rasulullah SAW. Maka pada saat Rasulullah melakukan, terus tanya, lapornya apa? Ini kata Pak Sahabat. Kemudian kata banyak, kapan lagi saya bisa merangkul Rasulullah? Rasulullah hari ini hari terakhir ketemu dengan kita. Rasulullah sudah pasti masuk surga, tapi saya belum tentu masuk surga. Dan kapan lagi saya akan bertemu, bahkan bisa memeluk Rasulullah SAW. Maka kata Rasulullah, ini siapa yang ahli surga, maka dia contoh orang yang ahli surga. Setelah itu Rasulullah pulang karena udah begitu berat. Maka kata Rasulullah, ya Aisyah, sakit aku semakin berat, tolong apabila ada tamu ditolong, karena saya sakitnya sudah berat. Tapi tak lama datang tokoh-tokoh. Kemudian ternyata tamu itu masuk. Aisyah menanyakan, siapa? Sampaikan kepada Rasulullah, aku sudah datang. Aisyah pada saat ngomong begitu, kamu langsung gentar, ketakutan. Kemudian menyampaikan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, di depan ada tamu. Dan waktu saya tanya, dia mengatakan bahwa aku sudah datang. Dan pada saat itu luar biasa, kata orang, aku juga langsung bergetar. Maka kata Rasulullah, ya Aisyah, kamu tahu nggak siapa yang datang? Yang datang itu yang akan menghancurkan kenikmatan dunia, kata Rasulullah. Siapa? Yaitu Jibril. Jibril datang. Maka pada saat ini dipersilakan masuk oleh Aisyah. Kemudian Rasulullah, ya Jibril, malaikat maut ya. Kemudian malaikat maut, di mana Jibril? Jibril ada sebentar lagi akan datang. Dan malaikat sampaikan pada Jibril, apa yang akan aku dapatkan setelah engkau akan mendapatkan surganya Allah SWT, kata malaikat. Akan tetapi pada saat itu menanyakan, terus bagaimana dengan umatku? Bahwa umatku sama, umatku akan masuk surga walaupun mungkin paling belakang. Tapi insya Allah ya, kalau kita umatnya Nabi Muhammad, meskipun kita update yang paling belakang yang masuk surga, tapi dibandingkan dengan umat-umat yang lain, kita akan lebih dulu. Jadi umatnya ini begitu cintanya Rasulullah SAW. Sekarang pertanyaannya, bagaimana dengan kita, umatnya, dengan Rasulullah yang begitu cinta kepada kita? Apakah kita benar-benar cinta kepada Rasulullah SAW? Baik Bapak, Ibu, hadirin, hadirat yang
yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi mengucapkan terima kasih ya kepada segenap panitia, begitu juga Bapak Ibu atas terselenggaranya acara pada malam ini. Mudah-mudahan diberi kemudahan, kelancaran dan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian kiranya dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum